hormon, enzim, dan protein ya. Jadi di sini pokok bahasanya adalah tentang sumber-sumber dan jenis-jenis dari preparat hormon, enzim, dan protein yang banyak digunakan di bidang kefarmasian ya adik-adik ya. Mungkin untuk materinya sudah saya upload di Oase ya. Silakan diunduh adik-adik. Mungkin nanti kalau ada penjelasan tertentu bisa dibuat catatan tersendiri ya adik-adik ya. Kemudian di pertemuan hari ini juga nanti akan ada presentasi dari teman-teman kalian dari kelompok 7 terkait tentang hormon, enzim, dan protein juga ya. Tapi pokok bahasanya akan apa ya? Mungkin ada yang sama, mungkin nanti ada yang berbeda juga seperti itu ya. Sebenarnya untuk hormon, enzim, dan protein ini ya merupakan pokok bahasan terkait dengan apa ya? Saya batasi ya begitu ya tentang sumber-sumber dari hormon, enzim, dan protein itu sendiri ya yang digunakan di bidang farmasi. Tidak hanya yang berasal dari tumbuhan, tapi yang saya bahas di sini adalah lebih banyak tentang yang berasal dari hewani ya adik-adik ya. Karena kebanyakan memang hormon, enzim, dan protein itu kan produk biologik yang kita gunakan ya di tubuh manusia dan itu sifatnya dia fungsional ya, artinya memiliki tugas-tugas tersendiri seperti itu. Sehingga kemungkinan nanti sumber-sumbernya itu kebanyakan dari mamalia seperti itu atau produk-produk dari hasil bioteknologi rekombinan. Ya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini setiap sub pokok bahasan yaitu hormon, enzim, dan protein itu pasti akan tersedia akan terdapat ya sub atau outline ya begitu terkait dengan definisinya, klasifikasi dan kegunaannya serta sumbernya itu sendiri ya karena memang mata kuliah farmakognosi itu adalah lebih menekankan kepada sumber-sumber dari bahan-bahan yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, mungkin sedikit refreshing dulu adik-adik. Ada yang bisa bantu saya? Apa itu Simplicia? Izin menjawab, Pak. 553. Silakan. Jadi, Simplicia itu merupakan bahan alami yang digunakan sebagai obat, belum mengalami pengolahan apapun, namun dapat dikatakan lain dia berupa bahan yang telah dikeringkan. Oke. Jika tidak dinyatakan lain merupakan suatu bahan yang sudah dikeringkan begitu ya. Boleh Iya, nggak Pak. Simplicia itu nggak dikeringkan? Boleh tidak ya? Kalau Simplicia itu tidak dikeringkan? Oke, dikip aja dulu. Sekarang kita lanjut ke Simplicia hewani itu apa ya? Izin menjawab, Pak. Izin NIM menjawab, Pak. 100. NIM 100, Pak. Yang 100, oke silakan. Baik, Simplicia hewani itu merupakan Simplicia yang berasal dari hewan. Di mana Simplicia hewani ini dapat berasal dari hewan dalam keadaan utuh, bagian-bagian tubuh tertentu ataupun berupa zat-zat yang dihasilkan dari hewan dan belum berupa zat kimia murni. Oke, ya. Jadi dia berasal dari hewan utuh bagiannya atau sesuatu yang dihasilkan oleh hewan itu sendiri ya dan belum mengalami proses pemurnian. Oke, kemudian nanti akan ada definisi dari hormon, enzim, dan protein. Ya. Oke, ada yang menjawab terkait pertanyaan saya tadi. Apakah Simplicia itu boleh tidak kering? Kalau ada yang mau jawab boleh di kolom komentar, silahkan.
Oke, kemudian kita lanjutkan ke definisi dari hormon, enzim, dan protein ya adik-adik ya. Ada yang sudah membaca apa itu hormon? 551 itu dijawab, Pak. Oke, Yaya Nasri. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Nasri, NIM 51. Hormon itu adalah suatu substansi kimia yang mana hormon itu biasanya diproduksi dalam tubuh. Fungsinya itu yang saya ketahui adalah untuk mengendalikan atau mengatur aktivitas organ atau sel tertentu seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf bila salah. Oke, ada yang mau menambahkan lagi definisi dari hormon? Di kolom chat sudah ada banyak yang menjawab. Kemudian kalau enzim apa? NIM 56 izin NIM menjawab. 2096, Pak. 96 silakan. Baik, menurut saya enzim itu merupakan molekul protein yang dihasilkan oleh sel dalam tubuh manusia yang bekerja sebagai katalisator atau untuk membantu dalam mempercepat proses-proses kimia dalam tubuh makhluk hidup, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lainnya lagi? Tadi siapa ya? 56 tadi kayaknya muncul juga. Silakan. Untuk pengertian enzim yang tadi sudah disebutkan oleh Tantri, hampir sama sih Pak yang ingin saya sampaikan, yaitu enzim adalah suatu biokatalisator di mana biokatalisator itu ada senyawa atau zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biokimia atau metabolisme dalam tubuh organisme. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Biokatalisator ya, itu panca kuncinya ya. Oke, kemudian kalau protein nih. Kalau protein? Jawab, Pak. Ya, Izin silakan. jawab. NIM 62. Perkenalkan, saya Tristia, NIM 62. Protein itu merupakan substansi biomolekuler dalam tubuh yang memiliki struktur dan fungsinya masing-masing dan terdiri atas asam amino dan juga asam karboksilat. Amino dan Itu, asam Pak. karboksilat. Terima kasih. Oke. Ada yang tahu apa persamaan antara enzim dengan protein? Menjawab lagi, Pak. Ya, silakan 62. Enzim itu adalah bagian dari protein. Jadi protein memiliki fungsi dan struktur masing-masing. Salah satunya itu adalah sebagai enzim. Begitu sepengetahuan saya. Terima kasih. Oke. Oke, kita akan bahas satu persatu ya adik-adik ya. Apa itu hormon, enzim, protein. Mungkin tadi untuk definisinya mungkin sudah ada yang sudah tepat ya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya terkait dengan hormon ya. Mungkin tadi belum disebutkan bahwa hormon itu adalah dihasilkan oleh suatu kelenjar ya. Kelenjar endokrin seperti itu. Kemudian enzim dan protein tadi sudah disebutkan ya. Sudah benar bahwa enzim itu adalah dia merupakan biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat jalannya suatu reaksi biologis. Ya, kemudian protein itu dia merupakan struktur yang tersusun dari asam amino begitu ya.
Kemudian lalu apa persamaan dan perbedaan dari enzim dengan protein itu ya? Oke, ada yang mau jawab? Persamaannya adalah enzim dan protein itu tersusun dari asam amino ya adik-adik ya. Asam amino seperti itu, hanya saja ya enzim itu adalah hampir semuanya adalah berupa protein ya. Dia adalah protein yang sifatnya adalah fungsional, artinya dia memiliki kerja tertentu ya. Jadi dia berfungsi fisiologis ya. Sementara kalau protein tidak semua protein itu adalah enzim ya. Ada beberapa protein yang sifatnya adalah struktural, jadi dia adalah penyusun tubuh suatu sel seperti itu ya. Jadi dia tidak bekerja mempercepat proses fisiologi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan ke slide selanjutnya saja ya adik-adik ya. Pertama kita akan membahas tentang hormon ya. Sini slide-nya cukup banyak ya adik-adik, kalau adik-adik sudah download, karena materinya memang sangat padat sekali, karena hormon, enzim, dan protein itu sangat-sangat banyak sekali dan memang sangat beragam jenisnya ya, dan tentu tiap hormon, protein, dan enzim itu dia memiliki peranannya masing-masing, dan itu memang preparat farmasinya itu sangat banyak sekali ya. Mungkin untuk di slide kuliah ini ya adik-adik, saya hanya menampilkan beberapa contoh saja ya adik-adik ya. Kalau adik-adik memang ingin memperdalam atau memperkaya pengetahuannya ya silakan adik-adik baca di textbook ya, yang mungkin sudah disebutkan di sumber-sumber pustaka yang ada di OASA itu ya adik-adik ya, semuanya ada di sana. Jadi saya di sini hanya merangkum beberapa jenis hormon, enzim, dan protein saja. Oke ya, terkait dengan hormon ya, tadi sudah disebutkan oleh salah satu teman kalian bahwa hormon ini merupakan senyawa kimia ya adik-adik. Nah, hormon ini dia bisa berupa tersusun dari asam amino ya adik-adik ya. Tapi ada juga dia berupa single molekul ya adik-adik ya, single molekul. Nah, dia dikatakan sebagai hormon ya jika senyawa ini dia dihasilkan oleh suatu kelenjar-kelenjar tertentu ya adik-adik ya, yang disebut sebagai kelenjar endokrin ya, kelenjar endokrin. Nah, dia dilepaskan melalui sistem peredaran darah menuju sel target untuk mengatur dan menjaga fisiologis tubuh. Ya, jadi dia memiliki tugas adalah mengatur dan menjaga fisiologis tubuh ya. Berbeda dengan enzim ya adik-adik ya. Hormon ini kebanyakan dia kerjanya lambat ya adik-adik ya. Kerjanya lambat. Tapi ada juga yang yang cepat ya adik-adik. Contohnya itu seperti hormon adrenalin ya. Jadi kalau kalian merasa ketakutan gitu ya, biasanya hormon adrenalin itu akan cepat sekali disekresikan sehingga membuat degup jantung kalian itu menjadi meningkat ya. Itu kerjanya cukup cepat. Tapi kalau untuk hormon-hormon yang lain itu kebanyakan mereka bekerjanya adalah secara lambat ya. Contohnya mungkin seperti hormon-hormon reproduksi ya, yang mengatur siklus menstruasi, kemudian hormon pertumbuhan atau growth hormone ya, seperti itu dia kerjanya lambat ya. Dibanding impuls saraf ya tentu dia sangat lambat ya. Kalau impuls saraf itu hitungannya adalah sepersekian detik ya. Tapi kalau hormon ini dia bekerjanya lebih lambat. Nah, kemudian untuk pelepasan hormon ya. Pelepasan hormon ini diatur melalui sistem regulasi ya adik-adik ya. Itu diatur di otak ya, melalui dua kelenjar utama yaitu kelenjar pituitari dan hipotalamus ya adik-adik ya. Jadi dua kelenjar utama yang mengatur pelepasan dari hormon-hormon yang ada pada tubuh kita itu adalah pituitari dan hipotalamus. Nah, kalau dilihat dari struktur penyusun kimianya ya adik-adik ya. Seperti saya katakan tadi bahwa hormon itu ada yang berupa tersusun dari asam-asam amino seperti halnya protein dan juga enzim ya, atau disebut juga dengan polipeptida. Tapi
beberapa juga ada yang berupa single molekul ya adik-adik, atau molekul tunggal. Nah, contohnya itu adalah yang single molekul itu adalah yang golongan amin dan golongan steroid ini. Ya adik-adik. Jadi golongan steroid dan golongan amin ini dia hanya terdiri dari satu molekul saja, tidak tersusun dari asam-asam amino. Ya, contoh kalau golongan amin yaitu ada norepinefrin dan epinefrin atau disebut juga dengan noradrenalin dan adrenalin. Kemudian ada juga hormon tiroksin ya adik-adik ya. Hormon tiroksin itu adalah yang dihasilkan oleh kelenjar gondok. Kemudian untuk yang golongan steroid, jadi dia memiliki struktur inti berupa struktur senyawa steroid ya, mungkin nanti untuk mata kuliah atau pembahasan tentang sterol itu ada sendiri, mungkin nanti juga akan disampaikan sedikit tentang hormon steroid. Atau kemarin pas materi glikosida itu juga sudah sempat disinggung sedikit tentang struktur steroid itu seperti apa ya. Jadi dia merupakan senyawa karbon dengan struktur tetrasiklik ya. Nah, contoh-contoh hormon yang termasuk ke dalam golongan steroid itu contohnya seperti aldosteron, ya, kemudian ada kortisol, estradiol, progesteron, testosteron, dan vitamin D. Jadi kebanyakan hormon-hormon seksual itu dia masuk ke kategori hormon steroid atau golongan steroid. Kemudian kalau untuk jenis protein atau polipeptida itu sangat banyak sekali ya, mulai dari FSH, follicle stimulating hormone, kemudian ada HCG, human chorionic hormone ya, kemudian ada LH, luteinizing hormone, kemudian ada TSH, thyroxine stimulating hormone, dan ACTH, adrenocorticotropic hormone, kemudian ada prolaktin, oksitosin, glukagon, insulin ya, insulin juga termasuk jenis hormon yang nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada PTH, somatostatin, relaksin, sekretin, dan growth hormone, dan banyak lagi ya adik-adik ya. Jadi ini merupakan jenis-jenis hormon yang berupa atau memiliki struktur protein ya, atau polipeptida. Nah, kalau dari senyawa penyusunnya ya adik-adik ya, ada yang amin, kemudian ada steroid, kemudian ada yang protein atau polipeptida. Tapi kalau dilihat dari lokasi kerjanya ya, hormon itu bisa dibedakan menjadi dua ya adik-adik. Ada hormon lokal dan ada hormon yang sifatnya umum atau sistemik. Hormon lokal artinya adalah dia diproduksi atau disekresikan di suatu organ dan dia bekerjanya hanya di organ tersebut. Contohnya seperti sekretin ya. Sekretin ini dia dihasilkan oleh organ saluran cerna kita yaitu duodenum dan jejunum. Dia berfungsi adalah mengatur pH ya, di duodenum dan jejunum itu sendiri ya adik-adik ya. Kemudian ada kolesitokinin ya. Ini merupakan mukosa dihasilkan oleh mukosa usus halus ya. Dia berfungsi untuk mengatur pelepasan enzim pencernaan di usus seperti itu. Jadi dia sifatnya adalah lokal, artinya dia disekresikan dan dihasilkan oleh organ tersebut dan bekerjanya pun hanya di sana ya. Kebanyakan hormon lokal itu adalah hormon-hormon yang bekerja di gastrointestinal atau saluran pencernaan. Kemudian ada hormon umum atau sistemik. Nah, sistemik ini adalah hormon yang dihasilkan oleh suatu kelenjar di lokasi tertentu ya, tapi dia efeknya atau bekerjanya itu adalah ke seluruh tubuh ya adik-adik ya. Contohnya seperti growth hormone ini ya. Growth hormone ini dia dihasilkan di kelenjar gondok ya adik-adik ya, tapi dia efeknya itu sangat luas adik-adik ya. Bisa ke organ tulang, ke otot ya, dan segala macam ya. Jadi dia mempengaruhi pemanjangan tulang, seperti pertumbuhan otot seperti itu. Kemudian adrenalin ya. Adrenalin ini juga dia sifatnya umum ya. Jadi semua organ itu bisa terpengaruhi ya adik-adik ya. Misalnya adik-adik kalau dalam kondisi takut gitu ya, atau apa ya, ya takut gitu ya, dikagetin gitu ya, mungkin efeknya itu bisa ke jantung, ke aliran darah, kemudian kalau ketakutan mungkin apa ya, mengakibatkan juga ke apa ya, apa ya,
rambut ya adik-adik ya. Contohnya kalau ketika kalian takut itu kalian akan merasa merinding. Nah, pada otot-otot rambut kalian itu karena ada pengaruh dari adrenalin itu sendiri seperti itu. Jadi dari sifatnya adalah sistemik ya ke seluruh tubuh, tidak seperti yang hormon lokal yang dihasilkan oleh satu organ tertentu dan bekerjanya pun di organ itu sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hormon itu untuk pelepasannya itu diatur oleh otak ya adik-adik ya. Kelenjar utamanya itu ada pituitari dan hipotalamus ya. Jadi sintesis dari hormon itu diatur ya sedemikian rupa ya berdasarkan dari request ya adik-adik ya, berasal dari permintaan tubuh kita seperti itu ya. Jika memang sudah waktunya maka hormon itu akan dirilis ya. Seperti itu. Nah, kelenjar utama ya yang mengatur regulasi dari hormon itu adalah kelenjar pituitari ya adik-adik ya. Jadi pelepasan hormon-hormon yang lain itu terutama diatur oleh hormon yang lainnya seperti itu adik-adik ya. Jadi dia kerjanya adalah berantai seperti itu. Jadi kelenjar pituitari ini merupakan master gland ya. Master gland atau kelenjar utama yang berperan mengatur pelepasan hormon-hormon yang ada di seluruh tubuh. Jadi dia adalah si komandonya ya, memegang komando untuk pelepasan hormon-hormon di tubuh kalian. Kemudian kerja dari kelenjar pituitari ini sangat bergantung dari sinyal yang diterima oleh organ hipotalamus ya. Apakah itu perlu di releasing artinya dilepaskan hormonnya atau di inhibiting ya jika hormon itu dalam keadaan sudah berlebih seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Misalnya kalau kalian sudah menghasilkan hormon yang terlalu banyak, maka tubuh kalian akan memberikan informasi kepada si hipotalamus supaya hormon tersebut di stop produksinya seperti itu. Jadi si hipotalamus ini akan meminta si pituitari ini untuk melakukan inhibiting hormon, artinya saklarnya atau kerannya itu ditutup seperti itu. Nanti si pituitari ini akan menyuruh si organ yang memproduksi atau kelenjar yang memproduksi hormon tersebut untuk berhenti berproduksi seperti itu. Nah, jika tubuh kita kekurangan hormon, maka tubuh kita akan mengirimkan sinyalnya dulu juga ke hipotalamus ini. Sehingga nanti si hipotalamus ini akan membuka kerannya untuk memerintahkan si pituitari untuk menginfokan lagi kepada kelenjar yang ada di bawahnya itu nanti untuk memproduksi hormon yang lebih banyak. Sehingga kesetimbangan jumlah hormon dalam tubuh kita itu memadai seperti itu. Atau dalam keadaan homeostatis namanya. Nah, kelenjar pituitari ini dapat dibagi menjadi dua ya adik-adik ya. Dan itu tugasnya pun berbeda-beda. Ada pituitari anterior ya dan juga ada yang posterior ya. Pituitari yang anterior ini dia menghasilkan hormon yang lebih banyak ya adik-adik daripada yang posterior ya. Seperti di sini pada gambar bisa kalian baca sendiri ya. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari itu ada banyak ya. Ada LH, luteinizing hormone, kemudian ada FSH, follicle stimulating hormone, TSH, ya thyroid stimulating hormone, kemudian ada PRL, kemudian ada growth hormone, kemudian ada adrenocorticotropic hormone ya. Nah, semuanya pelepasan dari LH, FSH, TSH, GH, dan ACTH ini itu menunggu perintah dari si hipotalamus. Sehingga si hipotalamus ini juga memiliki hormon ya yang namanya adalah releasing hormone ya dia ya. Releasing hormone. Seperti ini, seperti gonado releasing hormone ya. Gonadotropin releasing hormone, dia bekerjanya adalah memerintahkan si pituitari untuk mengeluarkan dua jenis hormon ya dia itu ada LH, luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Nah, kedua enzim ini pun dia organ targetnya sama yaitu organ reproduksi. Tapi fungsinya berbeda ya. Kalau LH itu fungsinya adalah menstimulasi produksi dari hormon-hormon seks yang dihasilkan oleh kelenjar gonad ya atau kelenjar kelamin. Sementara kalau FSH ini itu adalah bertugas untuk menstimulasi produksi sperma dan sel telur seperti itu.
ya. Jadi perintah pertamanya itu dari hipotalamus sama menggunakan gonadotropin releasing hormone, kemudian oleh kelenjar di pituitari itu diterjemahkan untuk menghasilkan hormon yang namanya hormon stimulating, yaitu ada LH dan FSH. Begitu juga dengan yang untuk kelenjar tiroid ya. Oleh hipotalamus itu pertama kali diperintahkan adalah diproduksi hormon yang namanya adalah thyroid releasing hormone ya. Oleh releasing hormon ini maka si pituitari ini akan memproduksi hormon yang namanya adalah thyroid stimulating hormone ya. Jadi stimulasi. Nah, nanti stimulating ini akan bekerja ke kelenjar tiroid. Nah, di sini baru akan dihasilkan hormon-hormon tiroksin seperti itu. Jadi seperti itu ya. Yang lainnya juga seperti itu prosesnya ya. Jadi untuk kerja hormon itu dia kenapa lama ya, karena memang kerjanya itu adalah mengalir seperti ini dia komandonya ada di otak ya, tapi untuk memproduksi hormonnya itu kadang-kadang ada di organ yang lainnya sehingga produksinya menjadi lebih lambat. Kemudian untuk yang posterior dia hanya menghasilkan dua hormon ya, dua hormon utama itu ada antidiuretik hormon ya, kemudian ada oksitosin ya. Kalau antidiuretik hormon ini di pituitari itu dia hanya mempengaruhi penyimpanannya saja adik-adik ya. Jadi di pituitari ini hanya menyimpan antidiuretik hormon saja ya. Nanti ketika si hipotalamus ini memerintahkan si pituitari ini untuk melepaskan antidiuretik hormon, maka antidiuretik hormon ini akan lepas ya langsung ke organ targetnya itu ginjal ya. Kemudian kelenjar keringat itu juga dipengaruhi. Jadi nanti akan menghambat pelepasan urin ya. Misalnya kalau kalian sedang mengalami dehidrasi seperti itu ya, supaya pelepasan cairan dalam tubuh kalian itu bisa terkendali ya, itu maka diperlukan hormon yang namanya adalah antidiuretik hormon. Jadi proses diuresis atau pengeluaran urin kalian itu akan dihambat seperti itu. Kemudian kalau di pada pelepasan air susu ibu itu juga dipengaruhi oleh hormon dari posterior pituitari ya, adik-adik, itu adalah oksitosin ya. Kemudian dia juga mempengaruhi ketika kontraksi pada saat proses melahirkan, itu juga dipengaruhi hormon yang namanya adalah oksitosin. Nah, ini mungkin rangkumannya ya yang tadi, silakan dibaca. Kemudian beberapa hormon penting yang akan saya bahas itu ada dua adik-adik, yaitu hormon tiroid dan hormon insulin ya, karena itu memang paling banyak ada di pasaran ya, sediaan farmasinya, jadi itu yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah hormon tiroid ya. Nah, kelenjar tiroid ini dia ada di kerongkongan ya adik-adik ya. Kelenjar tiroid ini dia menghasilkan 3 hormon utama ya, yang disebut sebagai tiroksin atau T4, kemudian ada triodotironin atau T3 dan kalsitonin. Ya. Tiroksin ini secara struktural dia memiliki 4 buah atom iod ya adik-adik ya, sehingga disebut sebagai T4, tiroksin dengan 4 buah iod ya. Makanya kalau supaya produksi hormon tiroidnya ini bagus ya, biasanya anak-anak itu disarankan ya adik-adik ya untuk mengkonsumsi garam yang beriodium ya, karena iodium itu nanti akan digunakan oleh si kelenjar tiroid ini untuk memproduksi hormon tiroksin ya. Di sini diperlukan iodnya. Kemudian ada triodotironin ya, T3, jadi dia hanya memiliki 3 buah atom iod ya pada strukturnya. Di sini dan kalau yang di sininya OH. Nah, T3 dan T4 ini dia memiliki fungsi ya dalam proses peningkatan metabolisme sel ya, reaksi tubuh. Kemudian meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Jadi kalau ada anak-anak itu yang proses pertumbuhan dan perkembangannya itu kurang, berarti kemungkinan
mereka mengalami defisiensi hormon tiroid ini ya. Sementara kalau kalsitonin ini dia berperan dalam proses metabolisme kalsium ya, namanya kalsitonin ya, diingat-ingat aja adik-adik, kalsitonin, jadi dia fungsinya adalah mengatur kalsium ya. Jadi pada proses pembentukan tulang, kemudian ion-ion kalsium dalam darah yang berperan dalam proses kontraksi otot jantung itu juga diatur oleh hormon yang namanya kalsitonin ini. Nah, jika terjadi ketidakseimbangan hormon tiroid ya, maka itu disebut sebagai kondisi yang abnormal ya. Abnormal hormon tiroid itu ada dua, adik-adik. Ada yang sifatnya hipo atau kekurangan, ada yang sifatnya hiper atau kelebihan ya. Kalau hipotiroid ini dia adalah kondisi kekurangan hormon tiroid ya. Efek klinisnya apa? Ya, tanda-tanda orang yang hipotiroid itu adalah pertama dia mengalami bradikardi ya, atau degup jantung itu sangat lemah. Kemudian perlambatan aktivitas tubuh, jadi orang itu lesu seperti ya. Kemudian dia intoleransi kondisi dingin, jadi sangat mudah mengalami hipotermia ya dia. Kemudian penurunan mental pada anak-anak ya, jadi defisiensi pada mental. Jadi sangat berbahaya sekali ya dia kalau balita itu mengalami kondisi hipotiroid ya, sehingga program pemerintah itu mencanangkan supaya anak-anak itu diberikan asupan iod yang memadai seperti itu. Kemudian kondisi hipotiroid ini juga dapat dipicu oleh penyakit ya. Contohnya itu adalah penyakit Hashimoto ya. Jadi di sini ada terjadi peradangan pada kelenjar tiroid ya. Sehingga karena kelenjar tiroidnya mengalami peradangan, sehingga jumlah sel-sel yang menghasilkan hormon tiroid ini tidak memadai, sehingga kadar tiroid dalam tubuh kita itu menjadi menurun. Nah, jika orang-orang yang mengalami hipotiroid ini, maka terapi yang bisa dilakukan itu adalah memberikan obat-obat turunan tirosin ya adik-adik ya. Bisa T4 ataupun T3 ya. Contoh sediaannya itu adalah levotirosin. Kemudian obat lainnya itu ada liotironin, senyawa garam dari triiodothironin, dan litorik ya. Itu merupakan campuran dari triiodothironin dan tiroksin itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi memang ada sediaan farmasi yang mengandung hormon yaitu levotirosin ini ya. Kemudian abnormal yang kedua itu adalah jika terjadi kelebihan produksi hormon tiroid ya, yang kita sebut sebagai hipertiroidisme. Yaitu kondisi kelebihan produksi hormon tiroid ini. Lalu efeknya seperti apa? Ya, efeknya adalah hampir berlawanan dengan si hipotiroid yang tadi ya. Kalau tadi kalau hipotiroid itu tanda-tandanya adalah bradikardi atau degup jantungnya lemah. Kalau yang ini adalah takikardi ya. Jadi ritme degup jantungnya itu sangat cepat ya. Kemudian orangnya bisa mengalami kecemasan tinggi, kemudian tremor ya, karena kontraksi ototnya yang berlebihan sehingga tremor. Kemudian panas tubuhnya berlebihan ya. Jadi orangnya panas gitu ya. Nah, terapinya yang bisa dilakukan kalau orangnya mengalami hipertiroid itu adalah dengan cara menghambat sintesis dari hormon tiroidnya itu sendiri ya. Bisa dilakukan dengan cara pembedahan atau mengambil sebagian dari kelenjar tiroidnya ya. Atau sel-sel dari steroid itu dihancurkan dengan menggunakan preparat iod yang sifatnya radioaktif ya. Jadi selnya akan terpapar radioaktif dari iod ya, sehingga selnya itu akan mati, sehingga produksi dari tiroid itu akan menurun. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan cara menghambat pelepasan hormon tiroidnya itu sendiri ya. Contohnya obat-obat yang beredar di pasaran itu adalah PTU ya, atau propiltiourasil. Kemudian ada metimazol ya. Jadi dia mampu menghambat produksi dan pelepasan hormon tiroid melalui penghambatan iodisasi tirosin itu tadi. Jadi proses pembentukan dari tiroidnya ya itu dihambat ya dia dengan cara menghambat terbentuknya atau substitusi dari gugus-gugus iodnya ini ya, adik-adik, seperti itu. Jadi hormon tiroid ini ya kalau dilihat dari biosintesisnya itu bahan bakunya adalah berupa asam amino ya, karena itu dia dimasukkan ke dalam golongan amin ya dia ya. Asam aminonya itu adalah tirosin ya.
Nah, tirosin ini dia mengalami reaksi iodinasi ya, dia penambahan atom iod ya. Kalau dia hanya satu, dia menjadi monoiodotirosin, kemudian kalau dua menjadi diiodotirosin ya, posisinya 3 dan 5. Kemudian dia akan mengalami coupling ya, atau berantai seperti itu. Nanti di bagian OH-nya ini akan tersubstitusi lagi ya dengan gugus tirosin lagi, sehingga nanti struktur aromatiknya menjadi 2 seperti ini ya. Dia akan menghasilkan triodotironin atau T3 dengan 3 buah iodnya. Kemudian ada T4 atau tetraiodotironin atau ini tirosin ya dengan 4 buah iod. Kemudian jika tetraiodotironin ini dia biosintesis lebih lanjut, maka dia akan menghasilkan reverse triodotironin ya. Jadi dia akan kehilangan 1 buah iodnya di sini. Berbeda dengan triodotironin ya, posisinya kalau yang di belakangnya ini dia ada 2 pada reverse triodotironin, kalau pada triodotironin T3 itu hanya ada 1. Sementara di sini tengahnya ada 2, kalau yang di sini yang reverse triodotironin itu hanya ada 1 saja, seperti itu. Jadi ini adalah proses biosintesis dari hormon tironin hormon tironin dari bahan baku asam amino tirosin. Nah, sumber dari preparat tiroid ya, mungkin kalau dulu seperti itu ya, tiroid ini dihasilkan dari kelenjar yang diisolasi dari hewan mamalia yang umumnya memang sudah biasa dikonsumsi oleh hewan ya, dikonsumsi oleh manusia ya, hewan-hewan yang memang lazim dikonsumsi oleh manusia ya, seperti babi, kemudian sapi ya, seperti itu. Karena kelenjar-kelenjar ini biasanya dia sifatnya adalah produk buangan ya. Jadi biasanya digunakan hanya daging-dagingnya saja ya untuk hewan-hewan tersebut. Sementara kalau kelenjar-kelenjar itu banyak yang dibuang. Nah, oleh farmasis itu nanti akan dikumpulkan, kemudian dilakukan proses ekstraksi ya, adik-adik ya. Nah, syarat dari sediaan tiroid yang berasal dari animal ya, atau dari hewan itu dia harus mengandung tidak kurang dari 0,095% dan tidak lebih dari 0,125% dari total tiroksin dan triodotironin ya. Kemudian rasio dari tiroksin dan triodotironin itu harus tidak lebih dari 5 ya. Jadi perbandingannya harus 1:5 atau tidak boleh lebih dari 5 ya. Kemudian preparatnya harus terbebas dari iodin ya, atau bahan-bahan anorganik lainnya seperti itu. Jadi ketika nanti kelenjar tiroid dari hewan itu diisolasi, maka akan dilakukan serangkaian proses ekstraksi yang mulai dari digesti ya, kemudian ekstraksi, kemudian dilakukan pemisahan, penyaringan, dan pemurnian ya. Kemudian baru dilakukan proses formulasi ya, hingga didapatkan preparat animal tiroid itu tadi, seperti itu. Kemudian setelah hormon tiroid, salah satu hormon yang penting ya, mungkin banyak penyakitnya di Indonesia bahkan di dunia, itu adalah yang terkait dengan insulin ya, adik-adik ya. Jadi insulin ini sangat erat kaitannya dengan proses regulasi gula dalam darah kita ya, adik-adik ya. Nah, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah kita itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, adik-adik ya. Jadi jaringan endokrin pada pankreas itu disebut sebagai pulau Langerhans ya. Di sini terdapat 4 sel utama ya pada pulau-pulau Langerhans ini yang menghasilkan hormon-hormon yang berbeda ya, yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dalam gula darah. Yang pertama itu ada sel alfa ya. Itu kurang lebih besarnya adalah 25% dari keseluruhan pulau Langerhans ya. Dia memproduksi hormon yang namanya glukagon ya. Glukagon ini dia fungsinya adalah meningkatkan glukosa darah ya. Meningkatkan terjadinya proses gluconeogenesis, kemudian glikolisis dan lipolisis ya. Jadi lipolisis pemecahan lemak ya, pemecahan glikogen, kemudian pemecahan dari beberapa protein ya menjadi
gula darah itu dikerjakan oleh glukagon ini ya, supaya nanti kalau adik-adik kalau tubuh kita itu dia mengalami kadar gula darah yang rendah itu bisa meningkat. Kemudian sebaliknya kalau sel beta itu yang proporsinya kurang lebih 60% dari total pelolang heren yang ada pada pankreas, itu dia menghasilkan insulin ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan sebagai preparat kefarmasian ya dia. Fungsinya adalah menurunkan glukosa darah ya. Caranya adalah dengan meningkatkan glikolisis ya, artinya pemecahan gulanya ditingkatkan supaya kadar gula darah kita menjadi turun. Kemudian glikogenesis ya, pembentukan gula ototnya ditingkatkan ya, glikogenesis. Kemudian lipogenesis, jadi gula darah yang ada dalam pembuluh darah kita itu dikonversi menjadi jaringan lemak ya, itu dibantu oleh si insulin ini. Kemudian selain insulin, si sel beta ini dia juga menghasilkan amilin. Jadi dia berfungsi dalam merangsang glikogenolisis. Kemudian ada sel delta, ya itu dia menghasilkan somatostatin dan sel polipeptida pankreas lainnya. Nah, secara umum glukagon dan insulin ini dia bekerja secara bergantian ya adik-adik ya, untuk menjaga keseimbangan glukosa dalam darah kita dan membantu proses metabolisme energi kita seperti itu. Nah, bila salah satu dari hormon ini mengalami gangguan ya adik-adik ya, maka kadar gula darah kita itu menjadi tidak seimbang ya. Kalau misalnya kita kekurangan insulin, maka kadar gula darah dalam darah kita itu menjadi tinggi ya, sehingga kita akan merasa kekurangan energi, menjadi lemes ya, karena keterserapan glukosa oleh otot kita untuk diubah menjadi ATP itu menjadi menurun. Sementara kalau glukagonnya rendah ya, maka kadar glukosa darah kita itu menjadi rendah adik-adik, itu jadi lemes kita nanti juga seperti itu. Jadi dia bekerja adalah secara bergantian seperti itu ya, supaya kadar glukosa dalam darah kita itu tetap seimbang. Nah, selain oleh hormon pankreas ya, pengaturan gula darah itu juga diatur oleh hormon yang ada di usus ya. Karena di usus itu adalah terjadi proses penyerapan glukosa ya, yang akan beredar pada pembuluh darah kita ya. Nah, hormon itu namanya adalah inkretin adik-adik. Jadi inkretin ini dia bekerja dengan memodulasi respon sel beta untuk memproduksi insulin sebagai respon peningkatan kadar glukosa darah akibat adanya makanan. Ya, jadi si inkretin ini ketika di usus itu ada banyak makanan yang mengandung karbohidrat ya, maka inkretin ini dia akan terproduksi ya. Kemudian inkretin ini akan menginformasikan kepada sel beta untuk memproduksi insulin ya, supaya nanti kalau glukosa sudah masuk ke pembuluh darah itu si glukosanya ini tidak meningkat secara drastis ya. Jadi dia akan perlahan-lahan bisa disimpan sebagai gula otot atau sebagai jaringan lemak seperti itu. Kemudian inkretin ini dia juga bekerja dengan menghambat pelepasan glukagon yang terutama pada kondisi hiperglikemia. Jadi inkretin ini kalau ada makanan dalam usus kita ya, dia akan memicu produksi insulin dan menghambat pelepasan dari glukagon, sehingga nanti glukosa yang sudah masuk, yang terserap gitu ya, yang masuk ke peredaran darah kita itu bisa disimpan. Nah, sedikit saya bahas tentang kelainan pada kadar gula darah ya, yaitu yang sudah umum ya, itu adalah diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus ini merupakan kondisi hiperglikemik ya, jadi kadar gula darahnya yang meningkat ya, akibat dari adanya gangguan metabolisme ya, tidak hanya pada metabolisme gula ya atau karbohidrat, tapi juga pada metabolisme lipid, protein pada tubuh ya. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa enzim insulin maupun glukagon itu dia tidak hanya mempengaruhi metabolisme dari karbohidrat ya, tapi juga mempengaruhi penyimpanan atau pembentukan lipid dan juga protein. Diabetes itu ada dua tipe yang umum ya adik-adik ya. Pertama itu ada diabetes tipe 1 atau insulin defisiensi diabetes mellitus.
insulin dependent diabetes mellitus ya. Jadi ini adalah penyakit diabetes yang memang penyebabnya adalah kekurangan hormon insulin ya. Kekurangan dari hormon insulin. Jadi tubuh dari pasien dari DM tipe 1 ini memang memproduksi hormon insulin yang sangat rendah ya. Sehingga untuk pengobatannya ya tentu saja hanya bisa menggunakan terapi hormon insulin itu sendiri. Ya. Kalau otot-ototnya ya, kalau organ-organ tubuh yang lainnya yang akan menggunakan glukosa itu penyerapannya tidak mengalami gangguan ya. Dia gangguannya itu hanya terjadi karena adanya kekurangan jumlah insulin, sehingga ya obatnya hanya diberikan insulin saja. Jadi seumur hidup nanti pasien dengan kondisi diabetes tipe 1 ini adalah terus menggunakan insulin. Kemudian yang kedua ada diabetes tipe 2 ya, atau non-insulin dependent diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus yang tidak bergantung pada insulin ya. Jadi ini disebabkan karena tubuhnya tidak peka lagi ya adik-adik ya terhadap keberadaan insulin yang sudah diproduksi oleh kelenjar-kelenjar di pankreas itu tadi ya. Sebenarnya kelenjar pankreasnya sudah mumpuni begitu ya untuk memproduksi insulin secara cukup. Tapi jaringan-jaringan tubuhnya itu tidak peka ya terhadap insulin. Udah dikasih insulin 100 tetap aja responnya cuma 1 atau 2 atau 10 seperti itu. Jadi responnya sangat kecil sekali padahal insulinnya sudah banyak. Atau bisa juga terjadi karena produksi insulinnya yang rendah ya. Kalau yang pertama ini adalah memang sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Kalau yang tipe 2 ini adalah bisa saja terjadi karena jumlah insulinnya yang sangat rendah ya. Nah, untuk terapinya tentu saja bisa menggunakan terapi insulin kalau dia mengalami kondisi insulin yang rendah. Jadi tubuhnya bisa memproduksi insulin, sel betanya bisa memproduksi insulin, tapi jumlahnya tidak mumpuni ya untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein itu tadi. Jadi diberikan terapi berupa hormon insulin dari luar ya. Atau misalnya insulinnya sudah mencukupi ya, tapi respon jaringannya yang kurang, maka itu bisa diberikan obat-obat yang namanya ADO adik-adik atau anti diabetik oral ya. Obat-obat diabetes yang diminum secara oral. Contohnya seperti metformin, glibenclamid ya. Mungkin itu nanti akan kalian pelajari di mata kuliah farmakologi atau farmakoterapi ya. Jadi di sini tidak akan saya bahas banyak. Kemudian ada diabetes mellitus gestasional. Jadi ini merupakan kondisi peningkatan kadar gula darah ya pada saat atau terjadi pada kondisi kehamilan ya. Nah, tanda-tanda dari orang yang menderita diabetes ya yang mungkin bisa adik-adik kenali yaitu adalah poliuri. Ya, poliuri itu artinya dia banyak kencing ya adik-adik ya. Kemudian ada polidipsi. Itu artinya dia banyak minum, jadi setiap saat itu dia merasa kehausan ya, itu sebagai akibat dari tingginya kadar gula di dalam darah. Jadi darah kita itu kan menjadi mengental ya, sehingga regulasinya menjadi terhambat, maka kompensasinya adalah tubuh itu meminta untuk diencerkan si glukosa dalam darah kita itu, sehingga kita dirangsang untuk melakukan aktivitas minum yang lebih banyak. Kemudian polifagia ya, atau banyak makan ya adik-adik ya. Nah, karena otot-otot kita itu dia merasa tidak mendapatkan asupan glukosa ya adik-adik ya, padahal glukosa dalam darah kita itu tinggi, maka si otot ini akan mengirimkan sinyal ke otak supaya makan ya adik-adik, supaya ada asupan glukosa. Jadi orangnya itu akan menjadi banyak makan seperti itu. Padahal sebenarnya kadar gula darah di dalam darahnya itu sudah cukup tinggi ya, padahal sudah tinggi, tapi hanya saja masalahnya adalah si glukosanya ini tidak bisa masuk ke dalam jaringan untuk diproses lebih lanjut ya, sehingga jaringan-jaringan itu dia merasa kekurangan ya. Maka kompensasinya adalah kita disuruh makan oleh si jaringan kita. Maka orang-orang yang mengalami DM itu akan mengalami polifagi atau banyak makan ya. Jadi dia akan merasa lapar dan haus, kemudian banyak kencing juga seperti itu. Insulin ya yang akan kita bahas ini merupakan salah satu hormon ya, dia merupakan hormon polipeptida ya, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu protein ya yang berukuran kecil kurang lebih 5.808 Dalton ya. Dia terdiri dari 51 asam amino yang terdiri dari 2 rantai utama yaitu rantai A dan rantai B, di mana rantai ini
kedua rantai A dan B ini dihubungi oleh dua jembatan sulfida ya. Jadi ada rantai A, kemudian ada rantai B, dia dihubungi sedemikian rupa membentuk jembatan disulfida. Ya. Nah, insulin ini sampai sekarang ya hanya bisa diberikan secara injeksi ya dia karena kalau diberikan secara peroral ya atau diminum itu dia akan terdegradasi oleh enzim-enzim pencernaan ya karena dia berupa asam amino atau polipeptida ya dia. Jadi di lambung kita tuh ada enzim protease seperti itu maka si insulin ini kan jadi pecah ya. Jadi yang terserap ya berupa asam amino saja seperti itu bukan berupa insulin sehingga ya tetap saja kita akan menjadi kekurangan insulin. Preparat insulin itu ada 3 ya secara umum ya, ada soluble jadi dia kerjanya cepat jadi begitu disuntikan maka dia akan segera menurunkan kadar gula darah. Kemudian ada isopan insulin, dia durasi kerjanya sedang ya. Jadi ini bisa untuk pasien-pasien yang mendapatkan isopan insulin ini biasanya penyuntikan insulinnya itu dilakukan paling tidak itu 2 kali sampai 3 kali sehari ya, seperti itu. Di kerjanya sedang ya dia durasi kerjanya. Kemudian ada juga insulin yang berupa suspensi zinc, ini kerjanya lebih lama adik-adik. Artinya adalah kadar insulin dalam darah kita itu bisa dipertahankan hingga 24 jam ya, sehingga untuk pengguna-pengguna zinc insulin ini biasanya hanya cukup menyuntikkan 1 kali saja di dalam tubuhnya, jadi sekali sehari saja seperti itu. Kemudian ada juga protamin ya, suatu peptida bermuatan positif yang dapat menurunkan kelarutan insulin sehingga memperpanjang kerja insulin. Jadi ini bisa dikombin ya, penggunaan insulin dengan protamin ini adalah untuk memperpanjang kerja dari insulinnya. Sehingga proses penjagaan kadar glukosa dalam darah kita tuh lebih lama seperti itu ya. Kalau misalnya ada orang yang DM gitu ya, kemudian dia banyak makan karbohidrat ya supaya tidak terjadi lonjakan kadar gula yang drastis ya, biasanya itu diberikan soluble insulin ya adik-adik ya supaya kerjanya cepat ya. Jadi kadar insulin cepat, jadi nanti kalau kita makan glukosa yang terlalu banyak itu bisa langsung diantisipasi oleh si insulin ini ya, karena dia kerjanya cepat. Nah seperti ini dia struktur dari insulin itu ya adik-adik ya. Dia ada 2 rantai ya, rantai A dan rantai B. Nah, kemudian dia dihubungkan oleh jembatan disulfida ya adik-adik. Jadi seperti ini SS dan SS seperti ini. Nah jika dilihat ya adik-adik ternyata insulin pada manusia itu tidak jauh berbeda dengan insulin yang diproduksi oleh hewan ternak yang biasa kita konsumsi ya, seperti sapi maupun babi begitu ya, kemudian kuda, kemudian domba itu juga ada kemiriban adik-adik ya, sehingga dulu ya untuk kasus-kasus diabetes mellitus yang disebabkan karena defisiensi insulin ini, maka preparat insulinnya itu adalah diberikan dari insulin-insulin dari hewan ini ya. Perbedaannya di mana ya? Itu adalah pada posisi 8, 9 dan 10 ya. Jadi kalau pada human insulin itu urutannya adalah treonin, serin dan isoleucin. Sementara kalau pada beef atau pada sapi itu susunannya adalah 8, 9, 10 itu adalah alanin, serin dan valin. Jadi nanti dengan menggunakan reaksi kimia ya supaya bisa kita gunakan ya atau diubah gitu ya si insulin dari sapinya ini supaya menjadi sama dengan insulin pada manusia, maka ini diganti dengan urutan asam amino ini ya. Kemudian alaninnya pada posisi 30-nya ini pun diubah menjadi treonin seperti itu adik-adik ya. Sementara kalau dengan perbedaan antara beef dengan si hog ini atau sapi ya, itu masih sama ya. Sementara kalau antara babi dengan manusia itu perbedaannya hanya pada posisi ke-30-nya saja adik-adik. Untuk 8, 9 dan 10 itu sama ya. Treonin, serin, isoleucin itu sama. Dengan kuda juga sama. Perbedaannya hanya pada posisi ke-30-nya saja. Kalau pada manusia itu dibutuhkan treonin, sementara kalau pada babi atau pada kuda
itu dia berupa alanin ya, sehingga ini harus diganti menjadi treonin supaya sama persis ya. Jadi seperti itu. Kalau dengan sapi itu ada 2 tempat berbeda ya, 8, 9, 10 dan 30. Sementara dengan babi, kemudian dengan kuda, itu perbedaannya hanya di 1 titik, yaitu pada posisi 30-nya ini. Sehingga lebih mirip ya insulinnya kita dengan insulin dari babi dan juga dari kuda. Tapi belakangan untuk mendapatkan insulin yang dalam jumlah banyak ya adik-adik ya, itu dibutuhkan sangat banyak sekali kelenjar pankreas ya adik-adik ya, sehingga ya mungkin animal welfare itu juga mewanti-wanti supaya tidak terjadi pembantaian hewan-hewan ternak ini adik-adik ya. Maka untuk memproses produksi insulinnya itu sekarang itu sudah menggunakan teknologi yang namanya adalah biosintesis rekombinan ya, seperti itu. Nah, produksi insulin secara tradisional ya. Jadi ini dulunya proses untuk produksi insulin ya. Jadulnya sebelum diketahui bioteknologi rekombinan itu ya adik-adik ya. Insulin itu diperoleh dari sumber hewani ya adik-adik ya. Di sumber hewani ya. Bisa babi ya, atau bisa juga dari sapi ya. Belakangan juga saya dapat jurnal itu yang mengatakan bahwa insulin itu juga bisa diperoleh dari onta adik-adik ya. Nah, insulin dari babi ini perlu dilakukan proses konversi lebih lanjut ya, karena ada perbedaan tadi ya pada posisi ke-30-nya ya, atau pada ujungnya ya. Jadi harus ada penggantian asam amino alanin menjadi treonin ya. Dan ini dilakukan secara enzimatik adik-adik. Jadi setelah insulin dari babinya itu terisolasi ya, maka dilakukan reaksi lagi secara enzimatik untuk mengganti alanin posisi 30 ini supaya berubah menjadi treonin, supaya dia sama gitu ya dengan insulin pada manusia. Nah, sini yang cukup mencengangkan ya Dede, bahwa dibutuhkan 8.000 LB itu apa ya? LB itu apa ya? Ons ya kalau tidak salah ya. Dibutuhkan 8.000 LB pankreas hewan ya untuk menghasilkan 1 LB ya, kurang lebih 8.000 banding 1 adik-adik ya. Cukup banyak dibutuhkan bahan ya untuk mendapatkan insulin ya, sehingga produksi insulin dengan cara tradisional atau langsung mengisolasi pada hewan ini untuk saat sekarang ini dirasa itu sudah tidak tidak efisien ya. Nah, untuk prosesnya bisa adik-adik baca di sini ya. Kemudian kalau untuk chartnya mungkin bisa dibaca juga. Jadi prosesnya pertama organ dari pankreasnya itu diisolasi ya, diambil dulu dari hewannya, kemudian dibekukan. Nah, ketika beku nanti organnya itu dicincang sedemikian rupa ya, atau diserbukkan, kemudian di ekstraksi ya, digesti ya menggunakan senyawa asam bersama dengan etanol seperti itu. Nah, nanti dilakukan proses sentrifugasi ya adik-adik ya, supaya nanti protein, lemak itu bisa terpisah ya, kemudian diambil bagian peletnya atau bagian yang mengendapnya setelah proses sentrifugasi ini. Kemudian dilakukan lagi pencucian menggunakan asam dan etanol ya, kemudian dilakukan sentrifugasi lagi, kemudian didapatkan supernatanya. Nah, ini baru diambil bagian cairnya, bagian kerasnya itu dibuang ya adik-adik ya. Nah, di sini akan dilakukan serangkaian proses penyaringan ya untuk menghilangkan lemak ya, kemudian pembersihan lemaknya ya. Kemudian dilakukan penambahan air garam ya untuk mengendapkan insulinnya. Jadi ya nanti akan didapatkan garam insulin yang mengendap. Kemudian endapannya ini dilarutkan kembali untuk proses pemurniannya. Kemudian dilakukan pengendapan lagi secara isoelektrik supaya benar-benar yang diisolasi atau termurnikan itu adalah benar-benar berupa senyawa insulin ya. Kemudian dilakukan penambahan buffer ya supaya struktur insulinnya itu tidak berubah. Kemudian dilakukan proses pencucian, pengeringan.
kemudian penggabungan dengan lot-lot produksi yang lainnya. Baru nanti ini akan dikemas kemudian diperjualbelikan seperti itu. Jadi itu serangkaian proses produksi insulin secara tradisionalnya ya adik-adik. Jadi ya cukup tidak efisien ya adik-adik ya, karena dibutuhkan banyak sekali bahan baku pankreas animal ya adik-adik ya. Hanya untuk 8.000 kg hanya mendapatkan 1 kilo ya, kecil sekali ya, butuh 8 ton untuk dapat 1 kilo, jauh sekali ya perbandingannya. Nah, untuk menjawab hal tersebut ya, sekarang insulin ini sudah bisa diproduksi menggunakan bioteknologi ya adik-adik, namanya adalah rekombinan ya. Jadi rekombinan ini adalah suatu teknologi dengan cara menggabungkan gen yang mengkode pembentukan insulin ya ke dalam gen bakteri ya adik-adik ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti bakterinya lah yang kita mintai tolong untuk menerjemahkan gen tersebut sehingga bisa terproduksi insulinnya itu tadi ya. Nah, caranya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi pertama kita harus cari tahu dulu gen mana sih yang mengkode untuk terbentuknya urutan-urutan asam amino untuk rantai A dan rantai B pada insulin itu tadi ya. Nah, setelah diketahui ya, maka nanti si gen itu nanti kita akan selipkan ke dalam suatu plasmid yang dimiliki oleh bakteri adik-adik ya. Di mana plasmid ini tugas utamanya sebenarnya itu adalah untuk memproduksi enzim yang namanya beta galaktosidase ya. Jadi pertama bakteri ini dia punya plasmid, plasmid itu adalah materi genetik yang dimiliki oleh bakteri. Nah, di sini plasmidnya di sini tugas utamanya sebenarnya itu adalah untuk memproduksi enzim beta galaktosidase ya. Artinya dia menghasilkan enzim beta galaktosidase. Nah, di sini manusia mensisipkan insulin gen ya, gen-gen insulin. Nah, ini dibuat terpisah ya adik-adik ya. Jadi rantai A-nya di satu plasmid, kemudian rantai B-nya juga di satu plasmid yang berbeda. Seperti itu. Ya. Ini plasmidnya adalah sama untuk memproduksi beta galaktosidase. Nah, nanti si plasmidnya ini akan ditransformasikan ke dalam tubuh bakteri ya, dalam hal ini yang biasa digunakan itu adalah E. coli ya, bakteri E. coli. Jadi nanti bakteri E. coli ini dia akan punya plasmid yang sudah mengandung gen insulin dan gen beta galaktosidase ya. Nah, nanti si bakterinya ini itu akan difermentasi ya adik-adik ya, supaya dia berkembang, membelah diri ya dan memperbanyak diri ya. Hingga nanti jumlah individu bakterinya jadi banyak, plasmidnya pun jadi banyak ya. Kemudian setelah bakterinya ini banyak ya, nanti baru ditambahkan induktornya adik-adik ya. Induktornya itu adalah menggunakan laktosa ya. Kalau tidak salah menggunakan laktosa ya. Jadi pada media bakterinya ini nanti akan ditambahkan laktosa ya. Karena bakteri ini mengetahui bahwa di lingkungannya ada laktosa, maka dia merasa perlu untuk mencerna laktosanya ini ya. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan yang namanya enzim galaktosidase ini. Ya, sehingga plasmidnya ini itu akan diterjemahkan ya menjadi untaian asam amino seperti itu adik ya. Jadi dia akan mengekspresikan si plasmidnya ini ya. Nah, nanti selain enzim yang diproduksi yaitu beta galaktosidase, ternyata dengan diterjemahkannya plasmid ini maka rantai dari insulin itu pun akan ikut terjemahkan adik-adik ya. Sehingga untuk bakteri yang pertama ini dia akan menghasilkan rantai A dari insulin, sementara untuk bakteri yang kedua ini dia akan menghasilkan rantai B dari insulin seperti itu. Nah, jadi bergandengan ada enzim galaktosidase dengan rantai insulinnya seperti itu. Nah, nanti ini akan dikeluarkan oleh si bakteri yang tadinya tujuannya adalah hanya untuk menghasilkan galaktosidase sehingga bisa mencerna laktosa di lingkungannya.
Ternyata si bakterinya ini juga menghasilkan polipeptida rantai A dan polipeptida rantai B. Nah, nanti dalam lingkungan yang sama ini akan direaksikan satu sama lain sehingga nanti si laktosidasenya ini akan terlepas satu sama lain, ya. Kemudian dia akan digabungkan ya antara rantai A dengan si rantai B-nya melalui jembatan disulfida ini. Maka ini sudah terbentuk insulin yang nanti ini akan isolasi lagi ya, kemudian dimurnikan menjadilah insulin rekombinan ya, bukan animal insulin lagi seperti itu. Jadi seperti itu pemanfaatan bioteknologi untuk memproduksi insulin ini, dan ini memang yang lebih banyak dilakukan sekarang ya dibandingkan dengan mengisolasi dari hewan, karena memang dari segi material ya itu lebih boros ketika menggunakan hewan, sementara kalau menggunakan bakteri itu akan lebih murah ya adik-adik ya. Dan secara etis itu dia juga tidak perlu melakukan penyembelihan hewan seperti itu ya. Dan proses pemurniannya pun akan menjadi lebih mudah ya adik-adik ya, karena pengotornya tuh atau debrisnya tuh akan menjadi lebih sedikit, yaitu hanya dari bakteri-bakterinya ini saja dibandingkan dengan isolasi dari pankreas hewan, yaitu debrisnya atau pengotornya banyak sekali ya, bisa lemak, protein lainnya ya. Kemudian jaringan-jaringan ikat yang ada pada pankreas itu kan menjadi lebih menyulitkan untuk proses pemurnian dari insulin. Seperti itu. Ya. Nah, untuk hormon mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang hormon tiroid dan insulin sebelum saya lanjut ke materi enzim. Silahkan. Di kolom chat boleh, diutarakan secara langsung juga boleh. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Mungkin nanti pertanyaan disimpan buat temennya mungkin nanti. Silakan aja. Ya, kita lanjutkan ke materi enzim ya. Jadi enzim ya, seperti kata teman tadi bahwa dia merupakan katalis yang sifatnya organik ya. Jadi untuk mempercepat reaksi itu kadang-kadang ada yang sifatnya organik, ada yang anorganik ya. Jadi kalau yang organik itu contohnya adalah enzim, sementara kalau yang anorganik yaitu disebut sebagai katalis ya, seperti itu ya. Kemudian perbedaan dengan hormon ya, enzim ini tidak dihasilkan oleh suatu kelenjar ya adik-adik ya, tapi ya bisa dihasilkan oleh sel ya, secara umum seperti itu. Dan enzim ini dia berperan untuk mengatur atau mempercepat suatu reaksi ya, fisiologis yang sifatnya kompleks ya, yang mendukung kehidupan dari organisme yang menghasilkan enzim itu sendiri ya. Kalau dilihat dari karakteristiknya ya adik-adik ya, enzim ini ya kalau kita isolasi dia berupa suatu koloid dia adik-adik ya, yang dapat larut dalam air dan alkohol encer ya, tapi terendapkan oleh alkohol pekat ya. Jadi kalau adik-adik misalnya melakukan penelitian mengisolasi enzim, maka sangat disarankan untuk tidak menggunakan pelarut-pelarut organik ya, karena dia bisa mengendapkan protein enzim ini. Maaf adik-adik sebenarnya.
Oke, maaf ya, ada interupsi tadi sedikit karena saya kondisinya nggak begitu sehat, jadi dari tadi saya mau bersin. Oke, tadi sudah. Jadi enzim ini dia berupa senyawa koloid ya, umumnya dia larut dalam air dan alkohol encer, tapi dia mudah sekali mengendap pada alkohol pekat ya. Kemudian enzim ini karena dia adalah materi organik yang memiliki fungsi ya, atau dia bersifat fungsional, yaitu mempercepat jalannya reaksi, maka dia membutuhkan kondisi kerja yang optimum adik-adik ya. Nah, umumnya enzim pada tubuh kita itu bisa bekerja pada suhu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius ya. Kemudian lebih dari 65 derajat itu biasanya enzim ini dia akan rusak ya, atau dia tidak mau beraktivitas, atau dia sudah mulai terdegradasi ya. Tapi beberapa enzim yang diisolasi dari bakteri itu bahkan ada yang bisa bekerja pada suhu yang sangat tinggi ya, mendekati 100 derajat Celcius. Terutama bakteri-bakteri yang tadinya dia hidup di sumber air panas gitu misalnya adik-adik ya. Jadi di air yang panas ya, air pegunungan yang panas itu ternyata ada bakteri ya adik-adik ya. Dan di dalam tubuh bakteri itu tentu ada enzim juga, dan itu enzim itu bisa bekerja di suhu panas ya. Dan itu bisa dimanfaatkan ya untuk kebutuhan kita manusia ya adik-adik. Contohnya itu pada teknologi PCR ya adik-adik ya, atau polimerase chain reaction. Ya mungkin belakangan sudah sering adik-adik dengar ya untuk melakukan diagnosis penyakit COVID. Kerja di laboratorium kemudian menggunakan enzim ya. Kemudian adik ingin melakukan penghentian reaksi enzim, maka adik bisa menambahkan logam berat, formalin atau iodin seperti itu. Berat molekul enzim itu lebih besar ya dibandingkan dengan hormon. Ya, itu bisa sampai 13.000 sampai 840.000 kilodalton ya. Kemudian untuk bekerja kadang-kadang enzim itu juga membutuhkan substrat lain ya adik-adik ya. Seperti materi organik ya, atau bisa juga berupa materi-materi non-organik ya. Contohnya kalau yang organik itu seperti koenzim. Jadi koenzim itu adalah molekul-molekul organik yang non protein ya, atau non asam amino seperti vitamin. Kemudian ada juga kofaktor ya adik-adik ya. Kofaktor itu adalah materi-materi non organik yang juga dibutuhkan oleh enzim untuk bisa bekerja. Contohnya seperti mineral ya, seperti Fe, kuprum, zinc ya, seperti itu. Jadi untuk bekerja suatu enzim itu juga membutuhkan materi lain ya, seperti koenzim ataupun kofaktor. Kalau koenzim ini adalah senyawa organik tapi bukan asam amino ya, sementara kalau kofaktor itu adalah berupa materi-materi anorganik ya, atau logam-logaman. Klasifikasi enzim ya, berdasarkan reaksinya enzim itu bisa diklasifikasikan menjadi 6 kelas ya, di mana masing-masingnya ini ada 4 sampai 13 subkelas lagi ya. Yang 6 kelas itu ada oksidoredutase, jadi dia berfungsi untuk reaksi oksidasi dan reduktasi. Kemudian ada transferase, jadi dia fungsinya adalah untuk menggabungkan dua molekul ya, seperti pada saat saya menjelaskan materi glikosida, yaitu ada enzim yang namanya glikosil transferase, jadi fungsinya adalah memindahkan gugus gula kepada aseptor ya. Jadi namanya adalah transferase. Jadi fungsinya adalah mentransfer. Kemudian ada hidrolase. Jadi hidrolase ini fungsinya adalah melakukan reaksi hidrolisis ya. Pemecahan ikatan-ikatan yang menghasilkan produk berupa H2O ya. Contohnya pada pemecahan glikosida ya.
CC glikosida, N glikosida seperti itu membutuhkan enzim namanya hidrolase. Kemudian ada enzim liase. Jadi liase ini adalah berfungsi untuk memecah molekul juga ya, tapi dia tidak menghasilkan produk sampingan berupa air ya atau H2O. Kemudian ada isomerase. Jadi isomerase ini berfungsi untuk mengubah konformasi suatu molekul ya, suatu molekul organik. Contohnya itu seperti chalkon isomerase. Itu dia mengubah struktur chalkon menjadi struktur flavonoid seperti itu ya. Jadi isomer. Cuma konformasi strukturnya saja yang beda, tapi jumlah atom-atomnya mah tetap sama ya seperti itu. Jadi itu namanya adalah isomer. Kemudian ada ligase. Jadi ligase ini fungsinya adalah menggabungkan beberapa molekul ya adik-adik ya. Menggabungkan beberapa molekul atau beberapa asam amino ya. Ini biasanya pada saat proses sintesis DNA ya. Itu membutuhkan enzim yang namanya enzim ligase. Nah, untuk bidang farmasi biasanya enzim itu diklasifikasikan lagi ya. Ini adalah berdasarkan mekanisme kerjanya. Untuk farmasi itu dibedakan lagi ya. Ada enzim esterase ya. Jadi fungsinya dalam memecah ikatan ester ya. Contohnya seperti enzim lipase, fosfolipase, dan asetilkolin esterase. Jadi fungsinya adalah memecah ikatan-ikatan ester ya pada suatu molekul kimia. Kemudian ada karbohidrase, contohnya seperti diastase, laktase, maltase, invertase. Jadi karbohidrase ini fungsinya adalah untuk melakukan rangkaian reaksi yang berhubungan dengan molekul sakarida ya adik-adik atau karbohidrat. Kemudian ada nuklease ya. Jadi ada ribonuklease dan adenosin deaminase. Jadi dari namanya saja dia bekerjanya adalah mempengaruhi pembentukan asam-asam nukleat ya adik-adik. Dan ada amidase. Contohnya adalah arginase dan urease. Jadi dia berfungsi untuk memecah ikatan-ikatan amida. Ya, kemudian ada proteolitik ya, protein enzim. Dari namanya adalah proteo dan litik, jadi fungsinya adalah memecah protein atau polipeptida. Contohnya seperti pepsin, tripsin, chymotrypsin, papain, fibrinolysin, streptokinase, dan urokinase. Ya. Jadi ini berdasarkan golongan-golongan senyumanya. Kalau di sini berdasarkan mekanisme reaksi kimianya yang dilakukan ya. Kalau esterase ya gus ester, kalau karbohidrase jadi berhubungan dengan karbohidrat, kemudian nuklease berhubungan dengan asam nukleat, amidase berhubungan dengan ikatan amida. Kemudian proteolitik itu berhubungan dengan protein dan polipeptida ya. Kita akan bahas satu persatu ya nanti. Bentuk enzim biasanya merupakan kombinasi substansi organik atau anorganik ya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau dia membutuhkan substansi berupa senyawa organik tapi non protein, maka itu disebut sebagai koenzim. Nah, jika substansinya itu berupa ion-ion, garam-garam atau senyawa anorganik, maka disebut sebagai aktivator atau kofaktor ya. Nah, di bidang farmasian, enzim itu biasanya digunakan sebagai agen terapeutik atau juga sebagai faktor kontrol dalam serangkaian reaksi kimia di dalam industri ya. Jadi industri itu juga banyak menggunakan enzim-enzim untuk memproduksi produknya ya. Pepsin, pankreatin, dan papain ini bisa digunakan untuk membantu pencernaan ya adik-adik ya. Membantu pencernaan, jadi kalau ada yang mengalami gangguan pencernaan itu bisa menggunakan enzim-enzim ini, itu ada tabletnya. Kemudian hyaluronidase ini dia bisa digunakan untuk difusi pada cairan injeksi. Kemudian streptokinase dan donase ini melakukan gumpalan darah ya. Jadi kalau ada orang yang mengalami penyumbatan pembuluh darah itu bisa dilakukan terapi enzim menggunakan streptokinase. Jadi streptokinase ini berfungsi untuk memecah gumpalan-gumpalan darah itu tadi. Ya, kemudian ada renin ya, itu digunakan dalam industri keju, jadi dia berfungsi untuk mengendapkan kasein ya seperti itu. Kemudian ada penisilase yang digunakan untuk menginaktifkan beberapa
antibiotik penisilin ya. Jadi penggunaan enzim itu di bidang farmasian selain sebagai produknya itu juga digunakan sebagai alat untuk menghasilkan produk ya. Nah, dari deskripsi ringkas ya sedikit tentang enzim ya adik-adik. Yang pertama itu ada enzim-enzim golongan karbohidrase ya. Pertama yang mungkin yang sudah kita kenal ya, di mulut kita itu ada saliva ya atau cairan liur. Itu dia menghasilkan enzim yang namanya petialin. Kemudian ada pankreatik diastase juga disebut sebagai amilopsin ya. Kemudian ada invertase atau sukrase, ini ditemukan pada ragi dan cairan intestinal. Dia berfungsi untuk menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada maltase, ini berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa dan juga ditemukan pada yeast dan cairan intestinal. Kemudian ada simase. Simase ini adalah enzim fermentasi yang bertugas untuk mengubah monosakarida glukosa dan fruktosa menjadi produk-produk berupa alkohol dan karbon dioksida. Jadi ini bisa menghasilkan alkohol etanol untuk desinfektan, antiseptik seperti itu ya. Jadi menggunakan enzim yang namanya simase. Dan ada emulsin ya. Mungkin ini sudah pernah adik-adik dengar pas materi glikosida. Jadi emulsin ini merupakan serangkaian enzim ya yang ditemukan pada biji almond yang berfungsi untuk memecah glikosida sianogenik ya. Dia menghasilkan produk berupa glukosa, benzaldehid, dan hidrogen sianida atau asam sianida. Kemudian ada mirosin. Nah, ini juga ditemukan pada black mustard dan white mustard ya yang digunakan untuk menghidrolisis sinalbin dan sinigrin ya. Dia menghasilkan glukosa juga. Kemudian ada laktase. Ini berfungsi untuk menghidrolisis laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Ini dihasilkan dari jamur Saccharomyces lactis. Dan bubuknya ini biasanya digunakan untuk pasien tidak tahan terhadap laktosa ya. Jadi ada pasien-pasien yang intoleran dengan laktosa pada susu sapi gitu misalnya, maka bisa diterapi dengan menggunakan terapi laktase. Kemudian ada ekstrak malt atau malt barley ya, ini dihasilkan dari gandum ya dia. Dia mengandung dextrin, maltosa, glukosa, dan amilolitik enzim lainnya. Di dalam dunia industri, ekstrak malt ini digunakan pada proses produksi bir dan alkohol ya dia. Kemudian di bidang farmasi ini digunakan sebagai bulk laksatif ya. Artinya ekstrak malt ini adalah digunakan untuk obat pencahar ya, membantu mempermudah buang air besar dengan cara memperbesar volume dari feses. Ya, namanya bulk laksatif. Kemudian tadi sudah karbohidrase, kita ke esterase ya. Esterase ini adalah enzim-enzim yang berfungsi untuk memecah ikatan ester. Itu ada enzim lipase, adalah enzim lipolitik ya. Jadi memecah lipid ya. Ini bisa ditemukan pada binatang atau sayuran ya, dan banyak juga pada biji-bijian dan pada pankreas. Kemudian ada pektase, ini mengubah pektin menjadi asam pektat dan metil alkohol. Kemudian ada stepsin, ini berfungsi melakukan lipolitik ya. Dia juga berfungsi untuk memecah lemak. Kemudian ada urease, ini ditemukan pada kedelai dan digunakan dalam laboratorium untuk mengubah urea menjadi amonia ya. Kemudian enzim-enzim oksidasi ya. Pertama ada enzim peroksidase ya. Peroksidase ini banyak ditemukan pada proses pembusukan buah-buahan ya adik-adik ya. Jadi dia menghasilkan H2O2 seperti itu ya, sehingga mengalami reaksi oksidasi ya, sehingga buah itu menjadi warnanya kecoklatan dan membusuk. Kemudian ada enzim trombin ya. Ini adalah enzim oksidasi juga, jadi dia berfungsi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin pada proses pembekuan darah. Kemudian ada simase, ya simase ini juga masuk ke golongan karbohidrase ya adik-adik ya. Simase ini masuk juga ke golongan karbohidrase.
ya yang berfungsi untuk memecah monosakarida ya. Tapi kalau dilihat dari reaksinya itu adalah melakukan reaksi oksidasi ya, sehingga dia juga dimasukkan ke dalam enzim-enzim oksidase seperti itu. Kemudian ada enzim proteolitik ya, berhubungan dengan protein. Yang pertama ada pepsin ya. Pepsin ini dihasilkan oleh cairan lambung ya, adik-adik. Ini dia bekerjanya pada pH asam ya. Kemudian ada tripsin, merupakan hasil kristalisasi dari ekstrak kelenjar pankreas dari lembu jantan ya. Tripsin ini memberikan aktivitas optimalnya pada medium yang sifatnya basa ya. Berbeda dengan pepsin, itu bisa bekerja pada pH yang sangat rendah yaitu 1,8. Kalau tripsin ini dia bekerjanya pada pH yang lebih basa. Tripsin ini hampir sama dengan pepsin, dia mengubah proteosa menjadi pepton ya, menjadi polipeptida dan asam-asam aminonya sehingga akan mudah diserap oleh saluran cerna kita ya. Kemudian ada erepsin, ini ditemukan pada cairan intestinal berfungsi untuk mengubah proteosa dan pepton menjadi asam amino. Jadi hampir sama ya kerjanya. Kemudian renin ini juga dihasilkan ya oleh mukosa lambung ya, tapi dia fungsinya adalah untuk mengendapkan kasein ya, mengendapkan kasein pada susu. Dan pada industri renin ini juga digunakan untuk pembentukan keju ya, pembuatan keju. Kemudian ada enzim proteolitik kompleks ya, artinya ini dia terdiri dari banyak sekali jenis enzim di dalamnya ya. Ini masih berupa crude ya, seperti itu. Contohnya adalah pankreatin, ini dihasilkan dari pankreas ya adik-adik ya. Pankreatin ini dia mengandung amilase, lipase, dan protease. Biasanya ini diperoleh dari pankreas babi, Scophora, atau dari Bos taurus ya. Ini digunakan untuk terapi penyakit celiak dan penyakit yang berkaitan dengan defisiensi pankreatin tadi. Jadi kalau ada orang yang mengalami gangguan pencernaan karbohidrat, lipid, kemudian protein, itu bisa digunakan terapi pankreatin ini. Kemudian ada enzim papain ya. Papain ini merupakan enzim yang dihasilkan dari tumbuhan yaitu karika papaya adik-adik, atau pepaya ya. Dari eksudatnya atau dari getahnya. Papain ini dia mengandung banyak sekali enzim ya, antara lain seperti peptidase yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi dipeptida dan polipeptida. Kemudian ada enzim yang mirip dengan renin. Kemudian ada enzim amilolitiknya juga ya, bisa digunakan untuk memecah amilum. Kemudian enzim clotting ini membantu proses pembekuan darah juga ada di dalam sana. Ya. Di bidang farmasi, papain ini digunakan sebagai digestan ya, membantu proses pencernaan. Karena dia memiliki reaksi yang hampir sama dengan pepsin ya. Kemudian digunakan untuk meredakan simptom epiostomi sebagai bahan tambahan pada cairan lensa kontak ya, supaya nanti lensa kontaknya itu kalau ada pengotor berupa protein itu bisa terbersihkan. Jadi protein-proteinnya itu dihancurkan seperti itu, bersih jadi nantinya lensa kontaknya. Kemudian di industri daging, papain ini digunakan sebagai pengempuk ya, untuk mengempukkan daging ya. Jadi salah satu tips mungkin ya kalau adik-adik mau mengolah daging ya supaya dagingnya empuk ketika dijadikan makanan, itu bisa diungkep bersama dengan daun pepaya ya adik-adik ya. Jadi daun pepaya, kemudian di atasnya taruh daging, kemudian ditutup seperti itu. Nah nanti dagingnya itu akan terpapar oleh enzim papainnya ini sehingga nanti dagingnya jadi empuk ya. Karena protein-protein atau ikatan-ikatan peptidanya itu terputus satu sama lain ya pada daging sehingga dagingnya itu menjadi tidak alot lagi. Kemudian ada enzim bromelain. Ya, bromelain ini dihasilkan dari tanaman nanas ya adik-adik ya. Dia hampir sama dengan papain ya, fungsinya adalah sebagai protease seperti itu. Kemudian enzim lainnya itu ada streptokinase, jadi adalah protein yang dimurnikan dari bakteri grup C Hemolytic Streptococcus yang mengubah plasminogen menjadi enzim proteolitik plasmin ya. Plasmin ini berubah menjadi fibrin, fibrinogen, dan plasma protein yang lainnya. Digunakan untuk pengobatan emboli pada paru ya, kemudian trombosis pada vena.
Seperti saya katakan tadi, kalau ada pasien yang mengalami emboli atau penyumbatan pembuluh darah ya karena ada pembekuan darah gitu ya, itu bisa diterapi dengan menggunakan streptokinase aja. Jadi kalau orang pasca operasi gitu misalnya ada penggumpalan darah gitu misalnya, itu bisa disuntik dengan streptokinase ini. Jadi nanti pembekuan darahnya itu akan dipecah oleh enzim ini. Kemudian ada urokinase, ini adalah enzim yang diisolasi dari urin manusia atau dari ginjal manusia dengan teknik kultur jaringan ya. Dia memiliki dua bentuk, yang keduanya memiliki efek klinis yang hampir sama tetapi memiliki berat molekul yang berbeda. Aktivitasnya yaitu sebagai fibrinolitik ya, memecah fibrin. Hampir sama dengan streptokinase ini tadi. Kemudian ada fibrinolisin. Fibrinolisin ini terdapat dalam serum darah ya sebagai protease dan dalam plasma darah sebagai prekursor inaktif atau disebut sebagai profibrinolisin ya atau plasminogen ya. Jadi fibrinolisin ini kalau di serum itu disebut sebagai protease, tapi kalau di dalam plasma dia bentuknya adalah berupa bentuk yang tidak aktif ya, disebut sebagai plasminogen. Secara komersial, fibrinolisin ini dibuat dengan cara mengaktifkan fraksi plasma darah dengan streptokinase. Ini digunakan hampir sama dengan streptokinase adalah untuk pengobatan penggumpalan darah. Kemudian ada deoksiribonuklease atau deoksiribonuklease atau DNase. Ini adalah enzim yang berperan pada proses pembentukan asam-asam nukleat ya adik-adik ya. Nah, enzim ini dia berfungsi untuk mengkatalis pemecahan molekul asam desoksiribonukleat menjadi fragmen-fragmen dengan ukuran yang sama disebut sebagai polinukleotida ya. Jadi nanti akan didapatkan fraksi-fraksi nukleotidanya masing-masing seperti itu. Kemudian ada sutilain ya. Sutilain ini dia mengandung enzim proteolitik dari bakteri Bacillus subtilis. Ya, ini digunakan untuk terapi luka debridement. Kemudian ada kolagenase. Inilah enzim yang dihasilkan dari kultur fermentatif Clostridium histolyticum. Ini digunakan secara topikal untuk luka debridement dan luka bakar ya. Jadi untuk memecah kolagen. Kemudian ada L-asparginase. Ini adalah enzim yang diperoleh dari kultur E. coli ya, digunakan untuk pengobatan leukemia akut pada anak-anak sehingga sediaannya biasanya merupakan kombinasi dengan prednison dan anti kanker yaitu vincristin. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan enzim adik-adik, silakan. Oke, saya lanjutkan dulu ya supaya lebih cepat waktunya karena waktunya tinggal sedikit, belum ada presentasi lagi nanti ya. Protein ya. Protein ini berasal dari kata dasar protos atau pertama. Jadi organisme pertama, penyusun struktur organisme pertama itu adalah berupa protein ya. Protein ini mengacu pada kelas senyawa nitrogen yang agak kompleks yang disintesis oleh semua organisme hidup ya. Jadi semua organisme hidup itu kebanyakan memiliki protein, bahkan virus pun itu ada proteinnya ya adik-adik ya. Dan menghasilkan susunan asam amino pada masing-masing ketika dia dihidrolisis. Jadi protein itu ketika dihidrolisis produknya itu adalah berupa asam amino. Jadi bagi tubuh ya protein itu akan dicerna ya menjadi asam-asam aminonya. Kemudian asam-asam amino itu digunakan oleh tubuh kita untuk membangun struktur-struktur yang lainnya ya untuk mengembalikan kerusakan, memperbaiki kerusakan seperti itu ya. Protein dari tumbuhan itu lebih mudah diisolasi ya karena dia mudah mengkristal ya. Sementara kalau pada hewan karena dia hampir menyebar gitu ya di seluruh bagian hewan si proteinnya itu sehingga lebih sulit untuk diisolasi. Kalau pada tumbuhan biasanya isolasi itu banyak ditemukan pada bagian aleuron biji-bijiannya. Protein itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama ya, yaitu ada yang sederhana, terkonjugasi, dan turunan protein. Perbedaannya apa? Ada yang bisa jawab?
Apa perbedaan protein sederhana dengan protein terkonjugasi? Kalau mau jawab silakan di kolom chat boleh, diutarakan langsung boleh. Mohon izin menjawab mungkin Pak. Silakan Yaya Nasri. Baik, kalau misalnya yang saya ketahui itu kalau misalnya protein sederhana itu dia itu hanya terdiri dari susunan asam amino. Berarti protein sederhana itu tanpa ada gugus lain. Contohnya itu adalah kalau tidak salah enzim ribonuklease. Salah satunya, mohon maaf kalau salah Pak. Kemudian kalau untuk protein konjugasi itu kebalikannya, yaitu protein yang dia tuh terikat pada gugus prostetik. Contohnya itu glicoprotein, metaloprotein, fosfoprotein, dan sepertinya ada lagi satu, mohon maaf saya lupa Pak. Itu jawaban dari saya, mohon maaf. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian untuk adik-adik yang juga sudah menjawab di kolom chat ya. Jadi kalau protein yang sederhana itu ya namanya sederhana, jadi dia tersusun dari asam amino saja ya. Jadi ketika dihidrolisis ya produknya berupa asam amino saja seperti itu adik-adik ya. Sedangkan kalau terkonjugasi itu artinya selain asam amino dia juga sudah tergabung dengan molekul-molekul yang lainnya. Misalnya seperti sakarida menjadi glukoprotein ya seperti itu. Metaloprotein itu juga bisa. Intinya adalah dalam strukturnya itu juga terdapat senyawa atau molekul yang bukan asam amino ya. Kemudian ada juga protein turunan ya atau derivat protein. Ini adalah merupakan hasil pemecahan dari protein oleh enzim-enzim proteolitik yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini adalah pecahan-pecahannya ya. Disebut sebagai derivat protein atau turunan protein. Nah, ini adalah beberapa protein ya yang ditemukan pada hewan ya. Ini bukan apa ya, bukan enzim ya dia tapi protein ya. Dan sumbernya di mana dia banyak ditemukan ya. Seperti laktalbumin atau laktoglobulin itu ditemukan pada susu ya. Kemudian ovalbumin atau albumin pada ovum itu ditemukan pada telur ya. Kemudian serum albumin itu ditemukan pada darah dan seterusnya ya. Nanti silakan adik-adik baca. Keratin itu juga protein ya adik-adik, ini berfungsi untuk barier pada permukaan kulit kita ya, ditemukan pada epidermis, kemudian rambut, kuku, kemudian jaringan-jaringan yang bertanduk ya seperti itu. Ya, silakan nanti dibaca satu persatu contohnya, kemudian sumbernya dari mana. Kemudian aplikasi-aplikasi dari beberapa protein ya di bidang kefarmasian atau di dunia industri itu bisa dibaca di sini ya. Tipe protein ada acute phase protein, jadi dia berfungsi untuk melawan patogen ya. Kemudian ada protein darah, ya tentu dia berfungsi untuk menyusun komponen-komponen darah. Kemudian ada protein pembawa ya atau carrier protein. Dia berfungsi untuk membawa sistem imun. Kemudian ada complete protein, conjugated protein ya. Si reaktif protein ini digunakan pada apa ya? Abnormal protein ya, detectable specifically. Kemudian ini biasanya digunakan untuk demam-demam rematik ya. Jadi yang bereaksi itu adalah C-reactive protein. Kemudian ada denaturated protein ya. Dia berfungsi ya, aplikasinya adalah untuk mendeformasi asam amino dan menstereokimiakan strukturnya.
Kemudian masih banyak lagi ya adik-adik ya, jenis-jenis protein yang biasa digunakan ya. Nah, beberapa protein penting yang bisa saya sampaikan, ini bisa adik-adik baca nanti ya. Pertama itu ada kolagen ya. Kolagen ini mengacu pada serat protein kuat yang tidak larut yang ditemukan pada jaringan ikat seperti dermis, tendon, ligamen, fascia dalam, tulang, dan tulang rawan ya. Nah, ciri dari kolagen ini adalah dia tersusun dari 2 asam amino penting ya adik-adik, yaitu glisin dan prolin yang menyusun struktur inti dari kolagen ini. Nah, kolagen ini di bidang kesehatan itu digunakan sebagai bahan untuk membuat sutur ya adik-adik atau benang jahit ya. Jadi kalau adik-adik tahu benang jahit pada organ dalam gitu ya, berarti kan tidak mungkin dilakukan pengangkatan benangnya lagi ya, maka dia akan tetap ada di sana ya dan akan terserap oleh jaringan. Nah, itu bahannya adalah dari kolagen. Kemudian kolagen ini juga digunakan sebagai kemasan makanan ya. Mungkin adik-adik kalau pernah membeli apa ya kayak dodol gitu ya, kemudian dodol itu kayak diselubungi dengan plastik ya, tapi ternyata plastiknya itu bisa dimakan ya. Itu juga kadang-kadang bahan bakunya itu bisa berasal dari kolagen yang selain menggunakan gelatin atau agar. Kemudian gelatin ya, gelatin ini merupakan produk hidrolisis dari kolagen ya adik-adik ya. Dia biasanya ditemukan pada jaringan kulit, tulang, dan persendian hewan. Nah, gelatin ini banyak digunakan untuk bahan pembuatan jelly ya, karena strukturnya memang kenyal seperti itu. Atau di bidang farmasi itu digunakan untuk bahan kapsul lunak ya. Misalnya kapsul-kapsul vitamin E yang pembawanya itu berupa minyak ya, seperti Natur E gitu misalnya contohnya kalau saya sebut merek, itu kan kapsulnya lunak ya, atau vitamin A gitu misalnya, itu kapsulnya kan lunak ya bisa dipencet-pencet gitu ya. Nah, itu terbuat dari gelatin. Secara komersial gelatin ini disiapkan dari produk sampingan dari sapi ya, dari tulangnya dulu adik-adik ya. Jadi tulang hewan ini, sapi, domba, babi, itu dihancurkan dulu ya, dihilangkan kalsiumnya, didekalsifikasi menggunakan asam klorida. Kemudian nanti baru diekstraksi dengan air mendidih dan uap hingga nanti kolagennya terhidrolisis. Nah, setelah terhidrolisis, larutnya kemudian disaring secara elektroosmosis, dipekatkan dan dibiarkan menjadi gel, kemudian dikeringkan. Nah, itu kita akan mendapatkan gelatin. Gelatin ini di bidang fitokimia itu juga digunakan untuk membuktikan ada tidaknya senyawa tanin ya adik-adik. Mungkin kemarin pas materi glikosida juga sempat disinggung uji kualitatif untuk golongan tanin itu adalah salah satunya dengan menggunakan gelatin ini. Jadi nanti kalau sampel kita itu ada taninnya, maka nanti larutan gelatinnya ini akan mengendap seperti itu. Karena gelatin ini juga tersusun dari asam amino seperti halnya protein. Kemudian ada kasein ya. Kasein ini merupakan protein utama dalam susu ya. Kasein ini hadir dalam dadih susu ya. Kemudian kasein menyediakan semua asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan. Jadi dia adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya. Jadi penting bagi kita untuk mengkonsumsi susu juga ya. Kemudian ketika susu dikoagulasi menggunakan enzim renin ya, nanti kaseinnya ini akan menjadi salah satu komponen atau bahan utama keju. Jadi keju itu juga akan mengandung banyak sekali kasein ya. Kemudian ada lektin. Lektin ini mengacu pada salah satu atau beberapa protein tumbuhan ya. Jadi lektin ini bersumber dari tumbuhan. Dia berfungsi ketika dikonsumsi itulah merangsang limfosit untuk mengalami proliferasi atau pembelahan. Jadi membantu merangsang pembelahan limfosit ya. Kemudian lektin ini juga dapat diisolasi dari berbagai sumber alami ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber dari lektin ini terutama dari tumbuhan ya. Dari kulit kayu, jamur, telur segar, akar, mikroorganisme, cairan tubuh vertebrata, invertebrata, rumput laut, bunga karang, dan sel mamalia ya, membran sel mamalia itu juga banyak ditemukan lektin. Kemudian terakhir ada taumatin ya. Taumatin ini merupakan salah satu protein ya yang ternyata dia memiliki rasa yang manis adik-adik ya. Dia dihasilkan dari tanaman namanya adalah Taumatococcus danieli
dari jenis Maranthaceae ya, genusnya Maranthaceae. Tomatin ini dia memiliki banyak konformasi ya, atau beberapa bentuk. Ada tomatin 1, 2, 3, B dan C. Yang paling mayor itu adalah tomatin 1 dan tomatin 2. Nah, tomatin ini dia memiliki nilai kemanisan yang kurang lebih 100.000 kali dibandingkan sukrosa, adik-adik ya. Jadi luar biasa sekali ya tomatin ini. Dan tomatin ini biasanya digunakan sebagai pemanis pemanis alami rendah kalori ya, untuk menggantikan sukrosa bagi pasien-pasien yang dengan kondisi diabetes mellitus ya. Seperti itu. Oke adik-adik, pemaparan dari saya sudah berakhir ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di-keep dulu. Kita akan lanjut ke presentasi kelompok dulu ya, karena waktunya masih 30 menit. Untuk kelompok 7, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Izin masuk Pak, sudah siap. Oke, silakan kelompok 7 untuk sharing konten.